Selamat datang di tutorial pembuatan SPT tahunan 1770S. Pertama, masukkan NPWP. Masukkan password. Kemudian masukkan kode keamanan. Login. Anda akan dibawa pada tampilan pertama. Kemudian pilih e-filing. Dan akan muncul tampilan kedua. Pilih buat SPT. Apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilih dengan panduan. Kemudian, klik SPT 1770S dengan panduan. Kemudian, pilih tahun pajak, isi tahun pajak terakhir 2016. Pilih SPT normal. Pastikan pembetulan ke 0. Kemudian, klik langkah berikutnya. Data pembayaran pajak untuk Anda sebaiknya pilih ya, maka data akan secara otomatis terisi. Karena ini contoh, maka saya akan pilih tidak. Klik tambah. Pilih jenis pajak, PPh 21. Masukkan NPWP pemotong pajak, yaitu NPWP PT Sinar Alum Sarana, yang terdapat ada di bukti potong 1721A1. Masukkan nomor buktinya. Lalu jumlah PPh yang dipotong. Semua ini ada di bukti potong yang sudah diberikan. Kemudian pilih simpan. Lalu klik langkah berikutnya. Kemudian masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan negeri? Pilih tidak. Klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Pilih tidak. Kemudian langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan pajak yang sudah dipotong? Final, pilih tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki harta? Pilih ya. Kemudian masukkan harta. Klik tambah. Lalu pilih kode harta. Kode harta terdiri dari bermacam-macam. Masukkan harta yang Anda punya sampai dengan tahun perolehan 2016. Yang akan saya contohkan adalah contoh umum sepeda motor. Masukkan nama harta. Kemudian pilih tahun perolehan. Tahun perolehan yang Anda dapat
Masukkan harga perolehan, berapa nilai nominal pada saat Anda beli, kemudian masukkan keterangan, nomor plat nomor atau BPKB. Kemudian saya akan menambahkan lagi, pilih kode harta, saya pilih tabungan, kemudian masukkan nama harta, lalu masukkan tahun perolehan, pada saat di mana Anda menabung, tahun berapa Anda mulai menabung, kemudian berapa nilai tabungan Anda pada akhir tahun 2016. Kemudian masukkan keterangan berupa tabungan koperasi SAS, lalu simpan. Setelah itu, klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki utang? Pilih ya. Lalu pilih tambah. Lalu pilih kode hutang. Kode hutang juga terdiri dari banyak. Masukkan utang, nama pemberi pinjaman, lalu alamat pemberi pinjaman, lalu tahun peminjaman, tahun berapa Anda mulai meminjam, kemudian masukkan jumlah pinjaman, lalu simpan. Setelah itu, pilih langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Pilih tidak. Lalu klik langkah berikutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan? Pilih tidak. Kemudian klik langkah berikutnya. Lalu pilih status kewajiban perpajakan suami istri. Apakah Anda sudah menikah atau belum menikah? Untuk wanita, statusnya dipastikan tidak kawin. Lalu pilih golongan PTKP Anda. Jika Anda menikah, pilih menikah, kawin, dan masukkan jumlah tanggungan Anda. Jika tidak kawin, pilih tidak kawin. Lalu klik langkah berikutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24? Pilih tidak. Langkah berikutnya. Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Jika tidak ada, pilih langkah berikutnya. Berikut adalah total penghasilan dan pembayaran pajak yang akan Anda bayarkan. Dan seharusnya nihil. Lalu, klik langkah berikutnya. Jika ada kurang atau lebih bayar dalam penghitungan PPh pasal 25. Jika sudah nihil, maka klik langkah berikutnya. Setelah itu, pilih setuju dan klik langkah berikutnya. Lalu SPT Anda akan muncul dan klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi. Lalu masukkan kode verifikasi yang sudah Anda terima melalui email. Kemudian kirim SPT. Maka SPT-nya akan dikirim ke kantor pajak dan Anda mendapatkan bukti penerimaannya. Setelah itu, klik selesai. Maka tutorial pelaporan pajak menggunakan formulir 1770S telah selesai.